Shalom Tiberias. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya saudara pagi hari ini? Tetap dalam keadaan yang luar biasa, amin. Kita boleh terus percaya apapun yang kita hadapi. Waktu kita percaya sama Tuhan, Dia pasti akan menolong setiap kita. Mari datang ke rumah Tuhan, tetap dengan iman yang teguh. Kita percaya apapun yang terjadi, Tuhan menolong setiap kita yang menyembah. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus, saudara. Kita akan sama-sama memuji Tuhan pada pagi hari ini. Untuk itu mari kita buka hati kita sama-sama. Kita mau menyembah Tuhan Yesus. Kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus untuk hari yang baik ini ya Bapa. Bahwa kehidupan kami percaya karena kasih dan setia Tuhan. Engkaulah Tuhan yang bersama dengan kami dalam setiap musim kehidupan. Dan kami datang hanya untuk mengucap syukur sebab kami terlalu percaya bahwa pertolongan Tuhan selalu nyata bagi setiap kami yang mengandalkan Tuhan. Ini kami Tuhan Yesus, berkati ibadah kami Tuhan, sertai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biar hati ini yang rindu Tuhan boleh Tuhan jamah, Tuhan kuatkan, Tuhan pulihkan. Sebab di dalam pujian penyembahan kami percaya ada kuasa-Mu yang menenangkan setiap kami. Ini hati kami Tuhan, kami siap memuji-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bawa hati kami Tuhan, bahkan kehidupan kami Tuhan Yesus, untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Mari sama-sama katakan saudara. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita saudara. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hati setiap kami Tuhan, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Sambil angkat kedua tanganmu bersama-sama, katakan, jadikan aku
Yesus. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Mari bersama-sama lebih lagi kita mau katakan, jadikan aku Tuhan. Haleluya. Doamu Tuhan, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Haleluya. Jadikan aku Tuhan rumah doamu Tuhan Yesus, jadi penyembahanmu yang agung Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Semua suku bangsa datang menyembahmu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara di hadapan Tuhan Yesus. Angkat tanganmu katakan, jadikan aku Tuhan. Mari bersama-sama katakan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Kami bawa hati yang menyembah. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus. Angkat tanganmu. Haleluya. Segala perkara ini Tuhan, kami letakkan dalam pengharapan kami dalam Engkau Kristus Allah. Biar setiap kami yang datang menyembah memuji-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Rumah doamu, oh Tuhan, kami mengucap syukur. Kami bersuka cita semua karena Tuhan pasti tolong setiap kami. Bahkan kami Roh Kudus, kami mau katakan dengan sungguh ya Bapa, jadikan aku Tuhan. Katakan rumah doamu Tuhan. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Tuhan tolong setiap kami, ubahkan kami Roh Kudus, sebab kami terlalu percaya Tuhan. Rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Mari bersama-sama katakan, jadikan setiap kami, jadikan aku Tuhan. Oh,
kami Roh Kudus. Ubahkan kami ya Tuhan. Ubahkan kami ya Tuhan. Kami yang menyembah, kami percaya. Pulang dari tempat ini, kami menjadi pribadi yang baru karena Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Siapa setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih. Angkat tanganmu kembali saudara. Katakan, jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Katakan jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita saudara. Yesus Kristus namanya. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk berkat kemurahan-Mu yang sungguh luar biasa Tuhan telah berikan bagi kami. Kami mengucap syukur buat kehidupan kami ya Bapa. Hari ini kami percaya bahwa Tuhan yang kami sembah pasti menolong setiap kami, mengubahkan setiap kehidupan kami. Karena di dalam Engkau Tuhan kami terima kuasa yang baru, kami terima mujizat yang baru. Terpujilah Engkau Tuhan. Inilah sorak-sorai kami di dalam nama Yesus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya, kita bersyukur di hadapan Tuhan, memuji Tuhan. Lebih lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Salam ke kanan kirimu, katakan Yesus baik buat kita. Pandang dari gereja
sukacita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Saya meletakkan bersukacita boleh lambaikan buat Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan Yesus. Silakan duduk bersama kasih Tuhan Yesus. Maka kita bersyukur kita datang pada pagi ini. Mari sama-sama sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak saudara untuk menyaksikan video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sidang kita terkasih Pendeta Darneti Pariaji dengan judul Kunci untuk Menjadi Seseorang yang Berhasil di Dalam Tuhan. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan katakan bahwa orang berhasil adalah orang yang memiliki hikmat, akal budi yang berasal dari Tuhan Yesus. Maka Tuhan menjadikan seseorang berhasil. Keberhasilan di mata Tuhan melibatkan ketaatan. Kita harus percaya bahwa keberhasilan dan keberuntungan adalah karena Tuhan. Takut Tuhan harus menjadi standar hidup kita. Jangan masih suka bermain-main dengan dosa. Kemudian, jadi seseorang yang dapat dipercaya. Tuhan akan mempromosikan atau memberkati kita menjadi orang yang luar biasa ketika kita menjadi orang yang dapat dipercaya. Sebab semua berkat datangnya dari Tuhan. Kita mau menjadi orang yang kerja keras, ya. Mau menjadi seorang yang kerja keras. Setiap kerja keras pasti ada upahnya. Terlebih kita bekerja keras dengan disertai iman kepada Tuhan Yesus. Maka pasti Tuhan buat berhasil menjadi seorang yang hidup dengan murah hati. Murah hati itu karakter yang harus dimiliki oleh kita anak Tuhan Yesus. Sebagai anak Tuhan kita kembangkan. Sebab orang yang berbahagia adalah orang yang bermurah hati. Dan itu adalah salah satu dari buah roh. Karena kasih karunia Tuhanlah
maka segala sesuatu dijadikannya bagi kita. Oleh sebab itu, selama Tuhan masih berkenan mengizinkannya, maka kelolalah keberhasilan dan segala kita miliki dengan segenap hati seperti milik Tuhan. Puji nama Tuhan, video selengkap dari khotbah Ibu Gembala sedang kita terkasih Ibu Pendeta Darneti Pariaji dapat Bapak Saudara saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Dan tiba saatnya saya akan bacakan suara Gembala sedang yang terkasih Ibu Pendeta Darneti Pariaji pada hari Minggu tanggal 3 Agustus 2025 dengan tema Bergaul Karib dengan Tuhan. Roma pertama doa pembukaan. Tuhan Yesus, Engkau tahu segala perbuatan dan tingkah laku kami, dimanapun berada, dimanapun berbaring, dimanapun kami berjalan, semuanya Engkau ketahui. Doa kami agar kami semua selalu berjuang di dalam kekudusan, hidup dalam pertobatan, dan tidak jatuh di dalam dosa. Agar kami layak menghadap Tuhan Yesus dan pesta di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Roma kedua, mengapa kita harus bergaul karib dengan Tuhan? Perjanjian Tuhan, yang pertama perjanjian Tuhan akan diberitahukannya kepada kita. Mazmur 25 ayat 14. Iman, janji Tuhan, dan kesabaran adalah 3 hal penting dalam penggenapan janji Tuhan di dalam hidup kita. Tanpa iman dan kesabaran membuat kita hanya fokus pada apa yang kita lihat dan tidak mengalami kasih karunia Tuhan. Iman dan kesabaran tanpa janji Tuhan membuat kita menduga-duga di dalam menentukan langkah hidup kita yang bisa menyebabkan kesulitan hidup. Yang kedua, kita akan mendapat perlindungan dari Tuhan. Mazmur 91 ayat 1-16. Mazmur 91 merupakan janji perlindungan Tuhan untuk setiap kita orang percaya. Itu sebab pentingnya kita bergaul karib dengan Tuhan. Tingkatkan persekutuan pribadi kita dengan Tuhan, maka Dia akan meluputkan kita dari segala macam bahaya. Jangan andalkan kekuatan kita sendiri, tetapi andalkanlah Tuhan, maka perlindungan Tuhan akan selalu nyata di dalam hidup kita. Yang ketiga, kita akan menerima apa yang kita minta kepada Tuhan seturut kehendaknya. Yohanes 15 ayat 7. Doa-doa kita kepada Tuhan Yesus haruslah didasarkan pada sebuah hubungan. Seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, Tuhan Yesus memerintahkan untuk meminta dalam namaku. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus berarti berdoa atas dasar otoritas Tuhan Yesus. Artinya kita berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kehendak Allah adalah apa yang selalu Tuhan Yesus lakukan. Yohanes 6 ayat 38, 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan yang keempat, hadirat Allah akan berdiam bersama kita. Yohanes 14 ayat 20-21. Sebagai anak-anak Tuhan Yesus kita akan berhasil dan beruntung bila kita akrab atau intim dengan Tuhan Yesus. Mari kita selalu bergaul karib dengan Tuhan dan mempunyai sikap hati yang selalu memuji dan menyembah Tuhan. Maka hadirat Allah akan bersama-sama dengan kita. Doa penutup Tuhan Yesus kami berdoa agar kami hidup sepenuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Jadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau mengendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14-15, kami akan mengalami kematian kedua yaitu lautan api. Kami bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuhnya dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, meneroy jiwa dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuh di dalam Engkau, maka terjadi doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita dengan firman. Tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Saya nyatakan ku tahu Bapa, ku tahu Bapa pelihara. Sebelum kita bangkit berdiri saudara, sambut kebenaran firman Tuhan. Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Akan aku nyatakan lewat badai cobaan,
Bapa kami di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, Engkau gembala kami. Terima kasih Tuhan Yesus, buat kasih setia abadi-Mu Tuhan, yang tidak pernah habis-habisnya. Setiap hari Tuhan nyatakan, untuk kami melihat, kami menyaksikan, kami merasakan, dan kami mengalami bahwa Tuhan Yesus, Tuhan kami, Allah yang hidup, Allah yang nyata, Allah yang ada dan mengasihi kami. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang memampukan kami untuk kami bisa mengerti, merenungkan, mendengarkan, dan melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar kebenaran firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup kami, sumber kehidupan kami, dan terang yang menerangi jalan-jalan hidup kami. Tuhan Yesus, tuntun kami Tuhan, kami gak bisa jalan sendiri. Terima kasih Tuhan, ampuni kami atas segala dosa kesalahan kami. Kami percaya hanya oleh darah-Mu Tuhan Yesus, kami diampuni, kami dibenarkan, kami disucikan, dan kami disempurnakan. Sehingga dengan iman kami bisa berkata, dengan ucapan syukur, kami adalah orang benar Tuhan Yesus Kristus. Urapi hamba-Mu Tuhan Yesus yang Kau karuniakan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, tuntun urapi setiap kata kalimatnya. Biar hanya kebenaran firman Tuhan Yesus yang hidup, yang tersampaikan kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan yang sangat Kau kasih. Kebenaran firman Tuhan Yesus yang menyelamatkan, yang memulihkan, yang menyembuhkan, yang membangun, yang membentuk kami seturut apa yang Tuhan Yesus mau kami jadi oleh firman-Mu Tuhan. Dan di dalam firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Setiap kita katakan amin. Shalom saudara, mari silakan duduk. Hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Tuhan Gembalaku. Amin. Saudara pasti sudah ada banyak yang hafal mengenai bagian ayat firman Tuhan ini. Tetapi baik hari ini kita pelajari, kita renungkan, dan kita percaya firman Tuhan itu hidup. Amin. Mari kita baca dulu bersama-sama. Seperti biasa saya akan menampilkan beberapa terjemahan yang lain yang sehingga kita memiliki makna yang lebih lengkap dari bahasa aslinya, karena mungkin terlalu teknis dan terlalu berat baik untuk menyampaikan atau didengarkan kalau bahasa Ibraninya yang ditampilkan. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Masih di ayat yang pertama. Dalam terjemahan bahasa Inggris saya ambil dari New American Standard Bible dan juga New English Translation, NAS dan NET. The Lord is my shepherd, I shall not want. Amin. Yang kedua, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Amin. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. Ayat yang ketiga, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, He restores my soul, He guides me in the path of righteousness for His name's sake. Ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ayat yang kelima, keenam, langsung bahasa Indonesia. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saya berharap bisa menyelesaikan 6 ayat ini, tetapi kalau nggak keburu kita akan lanjutkan minggu depan. Kenapa? Karena lebih baik kualitas daripada kuantitas. Mari kita lihat ayat yang pertama di sana. Tuhan gembalaku, Mazmur Daud, takkan kekurangan aku. Kalau di dalam bahasa Ibraninya, kalau diterjemahkan bahasa Inggris yang cukup dekat artinya itu New American Standard Bible dikatakan begini. The Lord is my shepherd,
Kata Lot di sana menggunakan YHWH, Yahweh. Yahweh Roi, Tuhan gembalaku. Terjemahan bahasa Indonesia, takkan kekurangan aku. Amin. Hari ini saya mau saudara memandang Mazmur pasal 23 ini dari dua sudut pandang. Bisa ditampilkan, yaitu internal dan eksternal. Karena kalau saudara baca 6 ayat ini selalu bicara internal dan eksternal. Internal itu apa? Di dalam diri kita, jiwa kita. Eksternal itu apa? Kondisi, lingkungan, situasi, kebutuhan, masalah, persoalan, itu eksternal. Amin. Seperti saudara baca di sana, Tuhan gembalaku, I shall not want. Aku tidak menginginkan apapun. Itu eksternal atau internal? Di dalam kita, dalam hati kita. Betul? Amin. Ia membimbing aku ke padang rumput yang hijau. Internal apa eksternal? Eksternal. Bicara situasi, kondisi, lingkungan. Amin. Lalu apa? Ia membimbing aku, ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang menenangkan. Internal atau eksternal? Eksternal dan internal. Karena apa? Karena ada ketenangan di dalam hati. Amin. Di dalam jiwa. Lalu firman Tuhan katakan di sana dalam ayat yang ketiga, ia memulihkan jiwaku. He restores my soul. Ia menyegarkan jiwaku. Internal atau eksternal? Internal. Amin. Lalu ia menuntun aku di jalan yang benar, di jalur-jalur kebenaran, in the righteous path of righteousness. Di jalur-jalur jalan-jalan kebenaran, internal atau eksternal? Eksternal. Amin. Puji Tuhan, saudara cepat nangkep, diurapi Roh Kudus. Amin. Lalu di sana dikatakan engkau menyediakan hidangan, dalam bahasa Ibraninya engkau menyediakan meja, bicara pesta di hadapanku, di depan mata lawan-lawanku. Internal atau eksternal? Eksternal, betul? Ia mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Bicara eksternal. Lalu di sana dikatakan bahwa kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Bicara internal, kebaikan Tuhan. Amin. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi dimulai dengan Daud menyatakan hasratnya, aku tidak menginginkan apapun, Tuhan adalah gembalaku, dan ditutup dengan keinginan Daud juga. Aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ada banyak yang menafsirkan ayat ini dari ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-6, Tuhan gembalaku sesuai judulnya. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat konteksnya, di ayat yang ke-5, di ayat yang ke-6 itu terjadi peralihan. Benar dari ayat 1 sampai 4 Tuhan gembalaku, tapi ayat 5 sampai 6 itu adalah Tuhan adalah rajaku. Kenapa? Karena ini bicara konteks kerajaan. Ada pesta kerajaan, disediakan hidangan, diurapi kepala dengan minyak. Bicara apa? Penahbisan sebagai seorang raja. Daud mengalami itu. Daud memberi kesaksiannya. Amin. Mari kita lihat di sana. Tuhan gembalaku. Aku tidak menginginkan apapun. I shall not want. Jadi dimulai dengan Tuhan, Yahweh, Roi. Jadi Daud menyatakan bahwa Mazmur ini dimulai dengan apa? Satu hubungan, satu relasi yang sangat kuat. Amin. Tuhan gembalaku. Tuhan yang Daud kenal, yang alami secara personal, kata Yahweh di sana ada kedekatan, ada keintiman, ada relasional yang kuat. Yang melalui apa? Proses dan waktu. Satu hubungan yang kuat. Yang minggu lalu seperti saya sampaikan, jemaat di Philadelphia, ada proses, ada waktu. Amin. Suatu hubungan yang kuat juga melibatkan dua musim. Yaitu apa? Ada padang rumput hijau, tetapi juga ada lembah yang kelam. Itu sebabnya kalau orang pemberkatan nikah, di sana dikatakan janji nikah apa? Kalau di tempat lain saudara, aku akan setia. Baik dalam keadaan sakit maupun sehat. Baik dalam keadaan kaya ataupun miskin. Jadi melibatkan dua musim, hubungan yang kuat. Amin. Daud menyaksikan ini. Nanti kita sampai ke sana. Jadi kenapa Daud menulis pujian Tuhan adalah gembalaku? Yang pertama, latar belakang Daud adalah sebagai gembala, betul? Dan juga raja. Yang kedua, Daud mau menyatakan karakteristik gembala itu apa? Yang pertama, dia adalah seorang pemimpin. Jadi gembala itu berjalan di depan domba-dombanya. Jadi jangan takut akan masa depanmu, akan rencanamu, akan hari besokmu.
Tuhan Yesus sudah ada di sana buat saudara dan saya. Kenapa? Karena Tuhan gembalaku. Jadi ayat yang pertama ini adalah suatu intisari, suatu kesimpulan, suatu esensi dari 6 ayat ini. Tuhan gembalaku. Amin. Aku tidak menginginkan apapun. Kenapa? Aku tidak menginginkan apapun. Karena dia membaringkan aku di padang rumput hijau. Karena dia membimbing aku ke air yang tenang. Kebutuhan makan minumanku Tuhan yang pelihara. Tuhan yang sediakan. Bahkan kebutuhan internal kita. Ketika kita mengalami tertekan, ketika mengalami stres, ketika kita mengalami goncangan, kebingungan. Tuhan yang memelihara jiwa kita. Amin. Tuhan yang menuntun kita di jalur-jalur kebenarannya. Agar kita nggak masuk jurang. Agar kita nggak tersesat. Bahkan Tuhan merayakan kemenangan di hadapan musuh-musuh kita, lawan-lawan kita. Bahkan Tuhan mengurapi kepala kita, piala kita dipenuhi penuh melimpah. Di tengah mungkin Daud menyaksikan dia dikejar-kejar musuh. Tetapi ketika dia mengarahkan pandangannya kepada Tuhan, yang dia lihat, yang dia rasakan adalah dia dikejar-kejar oleh kasih setianya Tuhan dan kebaikannya Tuhan. Sehingga dari ayat-ayat ini, Daud menyatakan, aku tidak menginginkan apapun. Kasih setia Tuhan, tuntunan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, amin. Kebaikan Tuhan itu cukup bagiku, amin. Jadi gembala bicara pemimpin, yang kedua adalah pemelihara. Dia memelihara domba-dombanya, dia memperhatikan, dia menyediakan kebutuhan domba-dombanya, baik eksternal maupun internal, amin. Lalu dia apa? Dia pelindung, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu, tongkatmu itulah yang menghibur aku. Gembala itu pelindung, melindungi. Bahkan gembala itu juga pencari. Kenapa? Ada waktu domba itu tersesat. Tapi gembala rela meninggalkan yang 99 untuk cari yang satu domba. 1% dicari. Amin. Saudara bayangkan. Jadi gembala itu juga mencari yang hilang. Supaya tidak terhilang, supaya tidak tersesat. Tetapi dibawa kembali dalam tuntunan kawanan gembala. Amin. Jadi mari kita lihat terjemahan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ayat yang pertama Pak tadi. Mazmur Daud, Tuhan gembalaku takkan kekurangan aku. Dalam terjemahan bahasa Inggris, the Lord is my shepherd, I shall not want. Amin. Kalau kata kekurangan, aku tidak kekurangan apapun. Takkan kekurangan aku. Ini bicara eksternal atau internal? Eksternal, kebutuhan, betul? Aku enggak kekurangan apapun. Bicara kebutuhan eksternal kita semuanya tercukupi. Tapi kalau dalam terjemahan bahasa Inggris di sana dikatakan I shall not want. Dari dalam hati, dari dalam pikiran, dari dalam jiwa. Internal, aku tidak menginginkan apapun. Benar, ya dan amin, pasti. Tuhan akan cukupkan setiap kebutuhan eksternal kita, katakan amin. Tetapi karena Tuhan mencukupkan kebutuhan eksternal kita sehingga internal kita bisa berkata, aku tidak menginginkan apa-apa lagi. Aku tidak menginginkan apapun. Tuhan yang sediakan, Tuhan yang cukupkan, amin. Tetapi ketika Daud menampilkan ini, I shall not want di dalam pujiannya. Aku tidak menginginkan apapun. Benar, kebutuhan eksternal itu penting. Tetapi yang terpenting adalah kebutuhan internal, jiwamu, damai sejahtera, ketenangan. Ada orang punya banyak, tapi hidupnya gak tenang. Ada orang punya banyak, tapi hidupnya gak damai sejahtera. Tetapi apa yang internal ini penting, yaitu apa? Ketenangan, damai sejahtera, sukacita, yang dari Tuhan. Katakan amin. Amin. Di sana dikatakan bahwa jadi Tuhan bertanggung jawab. Jadi baik terjemahan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, kita bisa melihat di sini bahwa Tuhan bertanggung jawab secara total, Tuhan bertanggung jawab secara utuh, baik eksternal kita maupun internal kita. Takkan kekurangan apapun. I shall not want. Amin. Mari kita masuk ayat yang kedua. Ayat yang kedua, di sana dikatakan, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Kalau dalam bahasa Ibrani, bahasa Inggrisnya lebih dekat, he makes me. Tuhan yang membuat aku berbaring.
Kalau tanpa Tuhan kita nggak bisa. Tuhan yang membuat itu terjadi, katakan amin. He makes me lie down in green pastures. Kenapa mesti padang yang berumput hijau? Kenapa kata hijaunya mesti ditulis? Bukankah padang yang berumput aja udah cukup, betul? Bahkan seringkali ketika kita baca firman Tuhan ini, ketika kita ingat firman Tuhan ini, kata hijaunya ketinggalan. Tuhan membaringkan aku di padang rumput. Tapi firman Tuhan katakan Daud menuliskan, diurapi Roh Kudus dalam kalimat pujian, mazmurnya kepada Tuhan. Benar, ini kalimat pujian, ini kalimat puisi. In green pastures. Kalau dalam bahasa aslinya, terjemahan bahasa Inggris dikatakan padang-padang rumput. Bukan hanya satu tempat, amin. Tetapi banyak padang rumput yang hijau. Kata hijau di sana, kalau dalam bahasa kamusnya adalah refresh by rain. Padang rumput yang baru dihujani. Jadi padang rumput yang segar. Padang rumput yang rumput-rumputnya itu kualitas terbaik. Teman saya dulu keluarga petani, sekarang melayani Tuhan. Dia bilang gini, ketika dia kecil, saat yang menyenangkan buat dia adalah ketika ada di tengah sawah gitu saudara, itu habis hujan. Kenapa? Karena kelihatan itu bagus banget, ada rumput padi yang dibasahi dengan air gitu. Tapi bukan hanya kelihatan hijaunya, bukan kelihatan segarnya saja, tetapi dia bilang begini, baunya itu loh, harum banget. Bau alamnya itu, bau rumputnya itu kalau habis dihujani itu, wow itu gak terlupakan dia bilang. Jadi ketika firman Tuhan menyatakan Tuhan gembalaku, Ia membuat aku berbaring di padang rumput yang hijau, Tuhan melibatkan semua panca indera kita, amin. Baik telinga, baik mata, baik kulit, rasa, maupun baik hidung kita, semua melibatkan untuk apa? Untuk kita ngalami berkat terbaiknya Tuhan. Jadi Tuhan bukan hanya sekedar membimbing di padang rumput yang kuning, padang rumput yang biasa, tetapi Tuhan membimbing, membaringkanmu di padang rumput yang hijau. Katakan amin. Dan bukan hanya satu padang, tetapi banyak tempat, banyak padang. Amin. Jadi kalau diterjemahkan gini, Ia membuat aku berbaring di padang-padang yang berumput hijau. Kadang kita maksa sama Tuhan, Tuhan harus di tempat ini, harus di cara ini Tuhan. Tetapi Tuhan membawa saudara dan saya dengan banyak tempat. Dan Tuhan punya banyak cara, katakan amin. Seringkali doa kita maksa sama Tuhan, Tuhan saya maunya di tempat ini, cara ini. Tapi izinkan Tuhan membawamu kepada berkat-berkat terbaiknya. Di banyak tempat, banyak pengalaman dengan Tuhan. Amin. Saudara, yang artinya adalah Tuhan membawa kita dalam banyak pengalaman, banyak tempat, banyak padang-padang rumput. Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Tuhan gak pernah membiarkan kita. Amin. Mari kita lihat di sana. Kembali. He makes me lie down. Tuhan yang membuat aku berbaring di padang-padang yang berumput hijau. Ada kalanya kita bingung. Dalam kebingungan, dalam kesulitan, kita berpikir, tanda kutip, berpikir. Sepertinya Tuhan memberi yang buruk dalam hidup kita. Kenapa begini? Kenapa begitu? Kenapa ini? Kenapa itu? Tuhan, saya maunya ini, saya maunya itu. Tapi hari ini ketika engkau berkata, Tuhan, gembalaku, percayalah, Tuhan selalu membawamu, membaringkanmu di padang rumput yang hijau. Bukan yang biasa-biasa, katakan amin. Amin. Bukan padang rumput yang kering, bukan padang rumput yang kuning, tetapi padang rumput yang baru dihujani, bicara keadaan yang terbaik dalam hidupmu. Amin. Jadi di tengah engkau kebingungan, di tengah kesulitan, ingat satu kalimat ini, Tuhan gembalaku. Katakan sama saya, Tuhan gembalaku. Amin. Mari saya lihat, saya minta terjemahan, penjelasan dari ayat yang kedua di sana. Jadi Tuhan menjamin kebutuhan makan kita, kebutuhan eksternal kita, betul? Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Amin. Jadi kata memimpin di sana, leads. Kalau di ayat yang ketiga itu menuntun. Jadi beda, memimpin dan menuntun. Daud memakai dua kata ini. Ia memimpin aku ke air yang tenang.
Kalau dalam bahasa Inggrisnya, bahasa aslinya ke air-air yang menenangkan. Amin. Dan yang menarik di sini, kata leads di sini, jadi Tuhan bukan hanya memperhatikan kebutuhan eksternal kita, memberi berkat yang terbaik, padang rumput yang hijau untuk kebutuhan eksternal kita, tapi juga kebutuhan internal kita. Amin. Katakan sama saya, Tuhan memimpin aku ke air yang tenang. Amin. Kata memimpin di sana leads, di dalam bahasa Ibraninya ditulis dengan kata nahal. Nahal. Amin. Huruf N-H-L. Kalau dalam bahasa tulisan asli sebelum Masoretic Text itu enggak ada huruf vokalnya. N-H-L. Nahal. Nah, saudara ingat gini. Di kitab Kejadian ada satu tokoh, ada satu orang yang namanya itu ada N dan H. Siapa? Kejadian pasal 6. Ada satu tokoh, ada satu orang yang namanya ada N dan H. Kalau vokalnya dihilangin, A-U-E-O-nya dihilangin, N dan H, siapa? Siapa? Nuh, betul. Noah. Arti kata Nuh atau Noah, NH adalah rest. Jadi bukan kebetulan. Daud memakai kata ini, nahal, N-H-L. Karena memiliki makna kata yang sama, ada huruf N, ada huruf H, yang artinya adalah Tuhan memimpin ke air yang tenang. Tuhan memimpin supaya saudara dan saya rest. Ada banyak orang hari-hari ini, sekalipun secara eksternal, dia punya sebanyak, dia punya cukup, tetapi internalnya gak bisa rest. Tapi Tuhan mau saudara dan saya rest di dalam, katakan amin. Tenang, gimana kita bisa rest? Tuhan gembalaku. Amin. Mari kita lihat di sana kembali. Jadi, ia membaringkan aku ke padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Amin. Jadi Tuhan itu menjamin eksternal dan internal kita. Itu sebabnya ayat yang kedua sampai keempat menyatakan kebutuhan eksternal kita apa? Makanan dan minuman, padang rumput dan air. Lalu kebutuhan internal kita apa? Jiwa kita disegarkan, jiwa kita dipulihkan. Kita dituntun di jalur-jalur kebenaran Tuhan. Lalu kebutuhan eksternal kita apa? Ada waktu kita mengalami lembah kelam, bukan hanya di puncak gunung terus. Ada waktu kita mengalami kesulitan, ada waktu kita mengalami masalah, ada waktu kita mengalami pergumulan, penderitaan, kesesakan. Tapi Tuhan juga ada di sana. Tuhan menghibur kita, katakan amin. Tuhan membuat kita nyaman, Tuhan membuat kita aman, Tuhan membuat kita tenang, bicara internal. Jadi selalu ayat 1-6 ini eksternal, internal, eksternal, internal. Dan Tuhan memberkatimu total utuh. Katakan amin. Ia memimpin aku ke air-air yang tenang. Coba saudara renungkan dua kata ini. Katakan sama saya bersama-sama. Air tenang. Dari dua kata ini, mari kita coba merenungkan. Kenapa kita butuh air tenang? Kenapa enggak air aja? Tapi air tenang, air ketenangan, air yang menenangkan. Air tenang. Kenapa kita butuh air? Ya karena haus, betul? Karena itu kebutuhan kita. Lalu pertanyaannya adalah, kenapa air yang tenang? Karena kita nggak tenang. Karena kita mudah panik. Gampang khawatir, gampang cemas, gampang takut. Itu sebabnya Tuhan memimpin kita ke air yang tenang. Kenapa kita nggak tenang? Karena kita nggak bisa berpikir jernih. Di tengah kesulitan, di tengah tantangan, di tengah masalah, di tengah tekanan. Kita nggak bisa berpikir jernih. Yang kedua, kita nggak bisa mimpin diri kita sendiri. Kita nggak tahu jalan, berusaha cari jalan, kadang-kadang bisa terperosok. Kalau kita berjalan sendiri. Yang ketiga, kita nggak bisa ngapa-ngapain dengan kekuatan kita. Kita nggak tahu lokasi, kita nggak tahu tujuan, dan kita bisa salah ambil keputusan. Itu sebabnya, dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan engkau nggak tenang, dalam keadaan mungkin engkau gelisah, ingat, Tuhan gembalaku. Amin. Dia memimpin aku ke air yang tenang. Dia memberi rest. Dia memberi ketenangan. Amin. Mari kita lihat lagi di sana. Jadi ketika kita mengalami ketidaktenangan,
Entah itu adalah karena satu kondisi, masalah, situasi, persoalan. Atau mungkin dalam internal kita. Ingat, Tuhan adalah gembalaku. Saya berdoa, firman Tuhan ini, satu hubungan relasi yang kuat dengan Tuhan. Tuhan gembalaku akan membawamu mengalami bagaimana Tuhan menjadi gembalamu. Dia pemimpinmu, dia pemeliharamu, dia sudah ada di depanmu, dia menyediakan segala yang kau perlukan, baik eksternal atau internal. Dia melindungimu, bahkan dia mencari saudara dan saya. Amin. Mari kita lihat ayat yang pertama. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Aku tidak menginginkan apapun. Lalu ayat yang kedua. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia memimpin aku ke air-air yang tenang. Amin. Kalau saudara perhatikan, Daud menuliskan ada kata aku 3 kali. Aku dan aku. Aku tidak menginginkan apapun. Ia membuat aku berbaring. Ia memimpin aku. Amin. Saudara perhatikan, Tuhan Allah yang semesta alam. Tuhan Allah yang menjaga seluruh isi dunia. Amin. Tuhan yang mengatur bintang-bintang, matahari tetap pada tempatnya, tetap pada rotasinya. Enggak berantakan, enggak tubrukan atas alam semesta. Tapi Tuhan juga sangat pribadi dengan saudara dan saya. Daud merasakan itu sehingga dia menuliskan aku. Dia membaringkan aku. Dia memimpin aku. Aku takkan kekurangan. Amin. Tuhan yang begitu dahsyat, Tuhan yang begitu ajaib, Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Ingat, adalah Tuhan yang sangat personal buat kita. Amin. Kita masuk ayat yang ke-3. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, He restores my soul. Jadi ayat yang pertama, ayat yang kedua, bicara fokusnya eksternal, internal. Di ayat yang ketiga, ini lebih lengkap lagi, lebih utuh lagi. Amin. Kalau ayat yang kedua, bicara kebutuhan makanan dan minuman kita, yang membuat kita juga tenang, tetapi yang ditekankan di sana, kebutuhan jasmani kita, kebutuhan biologis kita, padang rumput dan air. Tuhan membawa kita kepada berkat yang utuh, yang sempurna, yaitu apa? Dia juga memulihkan jiwa kita. Katakan amin. Pertanyaannya begini, ketika Daud menuliskan, ia menyegarkan jiwaku. Gimana keadaan jiwanya? Ia memulihkan jiwaku. He restores my soul. Pertanyaannya kan ketika Daud menuliskan ini, bagaimana keadaan jiwanya sebelum disegarkan, sebelum dipulihkan? Betul? Ketika kita mengatakan, Tuhan menyembuhkanku. Berarti keadaan kita sebelumnya gimana? Sakit. Ketika kita berkata, Tuhan memulihkan jiwaku. Bagaimana keadaan kita? Tertekan. Dalam masalah, dalam pergumulan, ada sakit, berantakan, tertekan, stres, kebingungan. Amin. Perhatikan begini, ketika kita ngomong gini, Tuhan gembalaku, meskipun kita ikut Tuhan, meskipun Tuhan gembala kita masih bisa ngalami tekanan loh. Kita masih bisa ngalami pergumulan loh. Tuhan bersama kita enggak menjamin, enggak meniadakan, bukan enggak menjamin. Tuhan bersama kita enggak meniadakan masalah kita. Tuhan bersama kita enggak meniadakan kita enggak ngalami tekanan. Ada waktu kita ngalami tekanan. Ada waktu kita ngalami pergumulan. Ada waktu kita mengalami penderitaan, kesesakan, kesulitan. Tetapi yang Tuhan jamin adalah ada pemulihan buat jiwamu. Ada kekuatan buat jiwamu. Jiwamu disegarkan, katakan amin. Bukan berarti nggak pernah ngalami tekanan. Bukan berarti kalau kita ikut Tuhan, kita berkata Tuhan gembalaku. Bukan berarti kita nggak pernah ngalami apa yang namanya stres. Bukan berarti kita nggak pernah ngalami apa yang namanya kebingungan. Bukan berarti kita nggak pernah ngalami apa yang namanya kesedihan dan sebagainya. Tapi yang Tuhan jamin dalam segala keadaan apapun itu, Tuhan kuatkan, pulihkan, segarkan jiwamu. Tuhan gembalaku. Amin. Mari kita lihat kembali.
Penjelasan ayat yang ketiga. Ayatnya dulu boleh? Ayatnya dulu. Dia menuntun aku, tadi memimpin, sekarang menuntun. Amin. Apa bedanya memimpin dan menuntun? Memimpin berjalan di depan, betul? Tapi menuntun, gini, saudara renungkan gini. Kalau saudara asyir di depan, lalu ada jemaat yang perlu saudara tuntun. Kondisi jemaat itu gimana? Gimana? Sakit, terus? Nggak bisa jalan, terus? Sudah tua, betul? Lemah? Atau mengalami keterbatasan fisik atau cacat? Buta, sehingga perlu dituntun? Atau anak-anak kecil? Amin? Yang perlu dituntun, betul? Jadi ketika ketika Daud memuji Tuhan, mengatakan Tuhan gembalaku, Ia menuntun aku. Artinya apa? Tuhan tahu keadaan kita dan Tuhan memperhatikan yang lemah, yang kecil, yang terbatas, yang mengalami cacat, yang mengalami sakit. Amin. Yang mengalami kesulitan, yang mengalami kesesakan, yang mengalami kelemahan. Tuhan tahu dan Tuhan menuntun. Amin. Tuhan menjaga. Dia bukan hanya memimpin tetapi menuntun. Dan kata menuntun di sana, He guides me. Itu dari kata nakha. Nakha. Menuntun, guide. Yang ada huruf N dan H-nya juga. Yang artinya adalah rest. Jadi saudara bayangkan pesan dari Mazmur ini, Mazmur 23 ini, baik dari ayat yang pertama, aku tidak menginginkan apapun. Yang kedua, nahal. Amin. Dia memimpin aku ke air yang tenang. Untuk apa? Rest. Ayat yang ketiga, Ia menyegarkan jiwaku. Ia memulihkan jiwaku. Nahah. Ada kata N dan H juga. Untuk apa? Rest. Amin. Jadi pesan dari Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku. Kalau diperes-peres apa? Tuhan mau memberimu ketenangan. Katakan amin. Damai sejahtera. Sukacita. Kekuatan yang dari Tuhan. Seringkali yang kita pikirin hanya eksternal. Tuhan, kalau eksternal saya beres juga internal saya tenang. Betul? Buat kita kadang yang penting eksternal dulu Tuhan. Kalau semua udah cukup juga, antar internalnya juga beres sendiri. Enggak, ternyata Tuhan lebih concern sama internal kita. Enggak otomatis. Kalau semua kebutuhan eksternalmu cukup, engkau akan rest di dalam. Tapi dengar baik, Tuhan utuh. Tuhan bukan hanya eksternal tetapi juga internal. Katakan amin. Amin. Mari kita lihat di sana. Tuhan jadi bukan hanya berjalan di depan terus mimpin, tapi Tuhan juga menuntun. Amin. Tuhan tahu keadaan kita, Tuhan tahu hati kita, tapi dengan kasih Tuhan menuntun kita. Jadi dia Tuhan yang memimpin, menuntun, menenangkan, dan dia Tuhan yang buka jalan, memberi jalan. Ia menuntun aku di jalur-jalur kebenaran oleh karena namanya. Dulu saya sulit mengartikan apa arti oleh karena namanya. Di jalur-jalur kebenaran, di jalan yang benar. Amin. Kenapa Tuhan menuntun kita di jalur-jalur kebenaran? Saya lupa taruh gambarnya. Jalurnya itu enggak gede saudara, jalurnya itu kecil, jalur domba itu melewati. Itu jalurnya kecil, tetapi udah ada treknya. Udah dibuat, udah ada, tinggal ngikutin aja. Jalur-jalur kebenaran Tuhan memang seringkali dilihat, dirasakan kecil. Tapi itu jalurnya Tuhan. Seringkali kita melihat ada jalur yang lebih lebar, ada jalur yang lebih baik. Tapi ternyata menuju kepada ke jurang saudara. Jadi percaya bahwa jalurnya Tuhan, jalur kebenaran adalah jalur yang terbaik. Ikuti saja jalurnya Tuhan. Jangan maksain jalurnya kita, jangan ikutin jalurnya orang lain. Enggak perlu ngelihat kayaknya jalur itu lebih baik deh. Enggak, ikutin saja jalurnya Tuhan, jalur kebenaran. Yaitu apa? Jalur firman Tuhan. Walaupun kelihatan kecil, walaupun kelihatan susah dilewatin,
Walaupun kelihatan kayaknya nggak mungkin bisa dilewatin, tapi karena Tuhan berjalan di depanmu, menuntunmu, Dia yang menuntun membuka jalan bagimu, Dia yang menjagamu, menggandengmu untuk melewatinya, percayalah, saudara pasti sampai. Amin. Nah ini yang juga penting. Ada penjelasan ayat yang ketiga. Penjelasan ayat yang ketiga bilang gini, lemaan shemo. Katakan sama saya bersama-sama, lemaan shemo, for his name sake, oleh karena namanya. Tetapi dalam terjemahan Net Bible dikatakan begini, for the sake of his reputation. Amin. Lemaan shemo. Jadi firman Tuhan mau bilang gini, aku memelihara kamu, reputasiku dipertaruhkan. Saya mau ambil contoh begini, kalau ada seorang yang terkenal dan kaya. Lalu anaknya tidur di pinggir jalan, makan minta-minta. Yang disorot siapanya? Bapaknya. Yang disalahin siapa? Bapaknya. Walaupun bisa jadi salah anaknya juga gitu kan. Tapi yang disalahin siapa? Bapaknya. Bapaknya orang terkenal, bapaknya hebat, bapaknya kaya, tapi kok anaknya begini? Betul? Ini disalahin siapa? Bapaknya. Tuhan mau bilang gini, aku memelihara kamu. Reputasiku sebagai gembalamu itu dipertaruhkan. Dan aku akan menjaga reputasiku, katakan amin. Jadi jangan khawatir, jangan bimbang, jangan takut. Amin. Tuhan akan menyatakan reputasinya. Tuhan akan membelamu, Tuhan akan membackupmu, Tuhan akan menjagamu, Tuhan akan memeliharamu, Tuhan akan melindungimu, Tuhan akan menuntunmu. Kenapa? Karena reputasinya, katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Jadi Tuhan pasti menolong kita ketika kita di dalam kesulitan. Kenapa? Karena lemaan shemo. For the sake of his reputation. Amin. Untuk karena namanya. Jadi ketika saudara sepertinya sedang berada, Tuhan saya nggak ngerti kenapa ini terjadi dalam hidup saya. Tuhan kenapa saya harus nunggu? Tuhan kenapa nggak yang itu yang kelihatan lebih baik? Dengar baik, lemaan shemo. Oleh karena namanya, katakan amin. Amin. Jadi ketika kamu sedang bimbang, kamu sedang khawatir, kamu sedang bingung, kamu sedang nggak ngerti, ingatlah. Tuhan sudah mempertaruhkan reputasinya buat saudara dan saya. Dan dia pasti akan menggenapinya. Katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadi firman Tuhan ini yang dulu saya nggak ngerti. Oleh karena namanya, untuk karena namanya. Benar untuk memuliakan Tuhan. Benar jalan-jalan kebenaran itu adalah karena nama Tuhan. Tapi ketika saya diajar dan belajar. For the sake of his name. For the sake of his reputation. Tuhan yang akan jaga reputasinya. Tuhan yang akan menunjukkan reputasinya. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Amin. Kita sampai di ayat yang keempat. Mari kita baca dulu ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Kalau dalam bahasa Ibraninya kata sekalipun di sana ditulis dengan kata gam. Yang artinya adalah bahkan ketika aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kalau saya terjemahkan secara literal atau dibantu bahasa Inggris lah. Bahkan ketika aku berjalan di dalam lembah bayang-bayang kematian. Terus di sana dikatakan apa? I will fear no evil. Aku tidak akan takut kepada kejahatan karena engkau menyertaiku. Kayumu dan tongkatmu mereka menghibur aku. Terjemahan bahasa Indonesia itulah. Tapi kalau dalam terjemahan bahasa Inggris dari bahasa aslinya mereka, siapa? Kayumu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Firman Tuhan ini Tuhan Yesus bawa saya dalam pengalaman pribadi dengan Tuhan. Bagaimana firman Tuhan ini memberi saya kekuatan, memberi saya ketenangan dan memberi saya kemenangan
Bahkan di lembah bayang kematian yang secara real di lembah bayang kematian. Tanggal 18 Juni tahun 2005 saya dirawat demam berdarah. 18 Juni 2005 saya mulai dirawat karena kondisi saya sudah drop. Dan ternyata bukan hanya demam berdarah, tapi juga ada tifus, juga ada kena lambung. Jadi udah kompleks saudara. Dan kondisinya menurun dan menurun. Ketika pertama kali dirawat, saya bilang sama dokter begini, dokter, tanggal 21 Juni hari Selasa, saya pulang ke rumah ya. Karena anak saya ulang tahun yang pertama, anak pertama. Lalu dokter bilang ya kita lihat aja kondisinya, kalau memang udah sembuh ya pasti pulang, ngapain ditahan-tahan di sini gitu. Dan apa yang terjadi hari Selasa pagi, hasil lab menunjukkan bahwa trombosit saya itu udah 20.000, ke siang ke malam itu tambah turun lagi saudara. Dan kondisi saya sampai hampir tengah malam itu udah sakitnya udah gak ketahan, udah dari kepala sampai kaki lah. Terus ketika koko saya lagi nungguin, saya udah kondisi yang udah sangat lemah sekali, lalu hubungin dokter, hubungin suster, lalu akhirnya keluarga ngumpul saudara di rumah sakit. Dan tetapi malam itu di tengah titik saya yang paling drop, firman Tuhan ini sampai. Sekalipun aku berjalan di lembah bayang kematian, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Malam itu saya merasakan satu ketenangan ketika firman Tuhan ini terus ada di hati pikiran saya, terus ada di jiwa saya, terus seperti bunyi di kepala saya. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah bayang kematian, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Dan saya damai sekali, saya tenang sekali. Saya nggak tahu keluarga mungkin udah panik, dokter udah mengambil langkah ini, ganti obat itu. Ada rencana transfusi trombosit segala macam dan sebagainya. Yang saya udah nggak ngerti, saya udah seperti kayak orang hilang-hilang gitu saudara. Tapi malam itu yang saya rasakan di dalam hati saya begitu tenang dan saya berkata, Tuhan, kalau hari ini Tuhan mau panggil saya bersama Tuhan, saya siap. Rasanya tuh damai yang belum pernah saya alamin. Bahkan di tengah rasa sakit, di tengah tubuh yang sangat lemah, di tengah kondisi yang drop, tapi kekuatan yang dari dalam itu kayaknya tenang banget. Karena kebenaran firman Tuhan itu berkuasa. Amin. Dan apa yang terjadi, saya nggak tahu apa yang terjadi lanjutannya tengah malam sampai ke pagi, karena kondisi saya sudah sangat lemah, dan dokter ngambil tindakan itu, entah dikasih obat dan sebagainya, akhirnya malam itu dilewati dengan baik. Dan saya juga akhirnya bisa mungkin dikasih obat pengurang sakit dan sebagainya. Dan akhirnya saya bisa tertidur beberapa saat dan bangun pagi harinya saya mengalami pemulihan yang dari Tuhan. Dan dalam 2 hari kondisi saya sudah pulih. Hasil labnya semua sangat baik. Sampai dokter dalam waktu 2 hari, itu hari Selasa, Rebo, Kamis. Lalu dokter katakan bahwa ini mujizat. Kenapa? Karena biasanya reboundnya itu agak lama. Tapi ini titik baliknya ini cepet banget gitu dengan kondisi yang udah kena tifus juga, kena lambung juga, itu hari Kamis. Lalu hari Jumat, akhirnya boleh pulang ke rumah. Ketika saya masih lemes-lemes gitu kan, karena berbaring terus minggu. Dan ketika saya pulang ke rumah, ternyata apa? Anak saya demam tinggi. Langsung di pikiran kan, wah kena demam berdarah juga nih. Wah jangan-jangan ketular nyamuk yang sama nih. Jadi saya baru sampai pulang ke rumah, akhirnya bawa anak saya lagi ke rumah sakit. Demamnya tinggi, puji Tuhan gak kejang. Lalu diambil, masih umur setahun kan, setahun 3 hari berarti, hari Selasanya di ulang tahun. Diambil infus, di tangan gak dapet, pembuluh darahnya masih halus, lalu diambil di kaki. Dan ketika dia ambil di kaki, ternyata mungkin jalurnya masuknya nggak benar sehingga kakinya itu dingin, biru dan bengkak, saudara. Puji Tuhan ketahuan. Kalau nggak bisa infeksi atau busuk, saudara. Jadi dicabut, saudara. Jadi mau gimana? Mau ngasih infus juga udah terbatas, udah nggak bisa. Nah kami hanya berseru sama Tuhan. Secara medis udah nggak bisa, infus itu nggak bisa masuk. Akhirnya mungkin
cari-cari gimana. Tapi puji Tuhannya, hanya semalam, besoknya anak saya sembuh, demamnya turun, dan dokter boleh mengizinkan pulang. Amin. Ada waktu ketika kita baru saja mengalami kemenangan, ternyata lah kok begini lagi, lah kok malah begini yang terjadi, lah kok Tuhan baru aja lega. Tapi percayalah, Tuhan selalu ada buat saudara dan saya. Tuhan ada di segala kondisi kita. Daud menceritakan ini, hubungan yang kuat melibatkan dua musim. Betul? Ada musim padang rumput yang hijau, ada musim air yang tenang, tetapi ada juga lembah bayang-bayang kematian. Amin. Mengikut Tuhan, Tuhan gembala kita, bukan berarti Tuhan meniadakan masalah kita. Bukan berarti kita nggak pernah ngalamin apa yang namanya lembah kekelaman. Apa yang namanya lembah di bawah. Kita ngalamin. Tapi dalam semua keadaan itu, percaya Dia menyertai kita. Katakan amin. Amin. Saudara, jadi penyertaan Tuhan tidak meniadakan penderitaan kita, masalah kita, lembah kita, kesedihan kita, kekelaman kita, kematian kita. Tuhan tidak meniadakan itu, tetapi Tuhan menjaga, menyertai saudara dan saya. Amin. Seringkali kan yang kita pengen begini, Tuhan saya pengen cepat keluar dari masalah ini, dari persoalan ini, dari situasi ini. Betul? Tuhan segera selesaikan ya Tuhan. Bahkan kita perkatakan, Tuhan yang akan menyelesaikannya bagiku. It's good. Saudara memperkatakan firman Tuhan. Tapi ada waktu. Memang terjemahan bahasa Inggrisnya melewati, walk through. Tapi kalau dalam bahasa Ibraninya, sekalipun aku berjalan di dalam, ada waktu, ada situasi, ada keadaan, ada masalah, ada pergumulan, yang kita belum bisa keluar dari situ. Bahkan kita gak bisa keluar. Yang kita pengennya adalah, Tuhan cepat selesai. Kita berpikir bahwa kalau selesai baru ada damai sejahtera, betul? Kalau udah selesai baru ada kelegaan. Kalau udah selesai baru ada kemenangan. Tapi ada waktu. Mungkin ada bapak ibu saudara yang sedang mengalami satu kelemahan tubuh, satu penyakit yang secara medis belum bisa disembuhkan. Belum ketemu metode penyembuhannya. Atau mungkin kita sudah berdoa dan berdoa dan berdoa, tapi masih kita ada dalam situasi itu. Dengar baik, pengennya kita segera selesai, cepat selesai. Tapi yang terpenting adalah bukan masalah waktu, selesainya kapan atau berapa lama. Tetapi percaya Tuhan memberi damai sejahtera di dalam kita. Tuhan menghibur kita, katakan amin. Jadi bukan menunggu selesai baru kita mengalami damai sejahtera, tetapi Tuhan memberi kita damai sejahtera. Bahkan ketika kita ada di dalam lembah yang kelam. Dan ada waktu Tuhan pasti membawamu keluar dari sana. Katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, jadi kita perhatikan ayat yang keempat. Kita perhatikan ayat yang keempat. Di sana, ayat yang keempat, bukan ayatnya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Amin. Saudara perhatikan gini, dari ayat yang pertama sampai yang ketiga, kita lihat dulu, kita belajar secara teksnya. Dari ayat yang pertama, Tuhan adalah gembalaku. Terus, ayat yang kedua, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Siapa yang menjadi subjeknya? Tuhan. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Siapa yang menjadi subjeknya? Tuhan. Lalu ayat yang ketiga, Ia menyegarkan jiwaku. Siapa yang menjadi subjeknya? Tuhan. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Siapa yang menjadi subjeknya? Tuhan. Lalu ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan, siapa yang menjadi subjeknya? Aku, Daud. Amin. Ketika kita merasa Tuhan tidak lagi menjadi subjek dalam hidup kita. Ada waktu kita merasa kita yang menjadi subjek, kita yang merasakan, kita yang harus mencari tahu, kita yang harus cari solusi, bahkan kita yang merasakan kesakitan kita, kelemahan kita, kesedihan kita, kengerian kita, tanda kutip. Seakan-akan, seolah-olah Tuhan tidak ada di sana. Ketika kita harus menghadapi semuanya sendiri, ada kalanya kita berjalan sendiri, menghadapi kesulitan sendiri. Tapi ingat, kalimat ini gak berhenti sampai di situ. Kenapa? Karena Engkau menyertaiku. Katakan amin. Klimaksnya adalah Engkau
menyertaiku. Katakan amin. Jadi ketika engkau merasa seperti sendiri, kok Tuhan saya nanggung ini sendiri, kok sepertinya saya belum merasakan Tuhan dan sepertinya, dengar baik. Jangan berhenti sampai di sana. Jangan dipotong di tengah kalimat. Kenapa? Karena Tuhan menyertaimu. Amin. Jadi Daud mulai dari apa? Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman. Daud menggambarkan situasi eksternalnya, betul? Tolong ayatnya. Daud menggambarkan situasi eksternalnya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Lalu Daud masuk ke situasi internal. Aku tidak takut kejahatan. Amin. Lalu Daud masuk kepada relasional. Sebab engkau menyertai aku. Kalau di dalam, saya nggak tampilkan di sini. Tapi di dalam bahasa Ibrani itu ada aksen. Aksen itu buat apa? Buat chanting. Kenapa? Karena orang menyanyikan atau gini, orang tuh melafalkan Alkitab Perjanjian Lama bahasa Ibrani itu bukan dibaca, tapi dinyanyiin. Gitu. Jadi ada aksennya, ada turun naiknya, ada turun naiknya. Ada nadanya. Ini pujian, betul? Mazmur, pujian. Jadi ada aksennya, ada nadanya. Jadi Daud mulai dari yang rendah sini, eksternal. Ya, sekalipun aku berjalan di lembah bayang-bayang kematian, lembah kelam. Lalu naik, internal. Aku tidak takut kejahatan. Lalu naik lagi, nadanya itu naik. Kalau lagu pujian itu naik. Dan di titik klimaksnya adalah, Ia menyertai aku. Engkau menyertai aku. Jadi fokusnya bukan di masalahnya. Fokusnya bukan di lembah yang kelamnya. Tapi kalau berdasarkan aksennya, berdasarkan nada pujiannya, titik klimaksnya, fokusnya adalah relasi dengan Tuhan. Amin. Fokusnya adalah apa? Tuhan menyertai kita. Jadi jangan berhenti, kalau nyanyi lagu jangan sepotong gitu loh. Tapi sampai kepada klimaksnya. Saudara kan nonton film, enggak seperempat film saudara tinggal, betul? Saudara nunggu nih sampai klimaksnya, nunggu solusinya bagaimana, betul? Jadi kalau kita fokusnya kepada, oh ini lembah kelamnya, oh ini lembah bayang-bayang kematiannya. Kalau kita fokusnya kepada eksternal, masalah kita, persoalan kita, maka itu akan mempengaruhi internal kita. Kita bisa menjadi bingung, kita bisa menjadi cemas. Kalau internal kita dipengaruhi, akhirnya apa? Mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Mempertanyakan Tuhan, menjauh dari Tuhan dan sebagainya. Tapi kalau fokusnya adalah hubungan kita dengan Tuhan, makanya ayat yang pertama dimulai dengan fokusnya apa? Relasi dengan Tuhan. Yahweh, Roy, Tuhan, Gembalaku. Kalau fokusnya adalah hubungan dengan Tuhan, yaitu Tuhan menyertai, Tuhan menjaga, maka internalnya tenang. Aku tidak akan takut kejahatan atau bahaya. Lalu ke eksternalnya, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman. Amin. Jadi Tuhan ada di padang rumput yang hijau. Tuhan ada di air yang tenang. Tuhan ada di jalur-jalur kebenaran. Dan Tuhan juga ada di lembah kekelaman kita. Katakan amin. Amin. Jadi Tuhan membawa Daud dalam pengalaman yang komplit. Amin. Kita bukan hanya mengalami, ya sebenarnya ini gak enak didengar sih. Kita maunya selalu ngalaminnya apa? Puncak gunung. Kita ngalaminya apa? Pemandangan yang indah. Kita gak mau ada di lembah kelam. Betul? Betul? Tapi dengar baik. Ini kalimat ini sangat memberkati saya. Lebih baik merasakan kehadiran Tuhan di tengah lembah daripada tidak merasakan kehadiran Tuhan di tengah pemandangan yang indah. Amin. Lebih baik mengalami penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan di tengah lembah daripada tidak mengalami kehadiran Tuhan di puncak gunung atau di tengah pemandangan yang indah. Amin. Saudara, mari kita lanjutkan mengenai kayumu dan tongkatmu, lalu ayat yang kelima dan ayat yang keenam minggu depan. Mari kita bangkit berdiri. Jadi apapun masalahmu, apapun keadaanmu, engkau yang sedang berkata, Tuhan, saya sepertinya sedang ada di lembah kelam. Dengar baik, ingat klimaksnya. Engkau menyertai aku. Katakan amin. Amin. Tuhan Gembalaku. Ingat lemaan Shemo. For
the sake of his reputation. Tuhan akan menjaga reputasinya sebagai gembalamu. Dia menjagamu, dia memeliharamu, dia melindungimu, dia memimpinmu, dia menyediakan baik eksternal dan internal. Sehingga kita bisa berkata, Tuhan itu cukup buat saya. Amin. Terima kasih Yesus. Kita angkat pujian kita angkat tangan kita. Puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Yang dulu tak kau mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau singkapkan hati dengan kasih-Mu yang tak pernah kupikirkan, sungguh telah Kau sediakan. Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Angkat tanganmu dua-dua, baik yang di tempat ini maupun di rumah-rumah. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Saya mau berdoa buat saudara yang sedang mengalami kondisi yang tertekan, kebingungan, sedang mengalami stres, sedang dalam pertanyaan, Tuhan sampai kapan? Tuhan bawa saya keluar dari hal ini, dari masalah ini, dari pergumulan ini. Yang Tuhan mau saudara merasakan adalah Tuhan ada menyertaimu, Tuhan gembalamu, Tuhan menolongmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menghiburmu. Ada damai sejahtera, kekuatan yang dari Tuhan. Tuhan sangat concern dengan internalmu, dengan hatimu, dengan jiwamu. Mari kita katakan sama-sama dengan iman. Tuhan gembalaku. Aku tidak menginginkan apapun. Karena Tuhan yang akan mencukupkan baik eksternal maupun internalmu. Utuh, komplit, total. Angkat tangan kita dua-dua. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus.
Engkau gembala kami. Ya Tuhanku, terima kasih Yesus. Bahkan di tengah kesesakanmu pagi hari, katakan terima kasih Tuhan. Buat kekuatan, buat firman, buat kehadiran-Mu Tuhan. Buat damai sejahtera, buat penyertaan-Mu Tuhan. Buat tuntunan-Mu Tuhan, buat perlindungan-Mu Tuhan. Buat penyediaan, buat pemeliharaan-Mu Tuhan Yesus, terima kasih. Buat kemenangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau membawa kami dalam relasi yang kuat dengan Engkau Tuhan. Puji syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus pagi hari ini. Katakan terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami berikan syukur kami hanya bagi-Mu. Terima kasih. Kami berikan syukur kami Tuhan. Beri syukur hanya kami berikan syukur kami Tuhan. Haleluya. Beri syukur hanya bagi-Mu. Mari dari hatimu bersama-sama. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Berikan tepuk tangan syukur kita bagi Tuhan kita saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, kehidupan kami sungguh karena kasih kebaikan Tuhan. Dan kami mengucap syukur buat segalanya, buat Tuhanlah yang pegang kendali dalam hidup setiap kami. Kami mengucap syukur buat keadaan kami Tuhan. Terlebih buat firman Tuhan yang telah diberitakan di tempat ini. Bila firman menjadi kekuatan yang baru bagi setiap kami, menguatkan, memulihkan. Bahkan kami percaya Tuhan ada mujizat yang baru Tuhan sediakan bagi kami yang mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk kesempatan yang sungguh luar biasa. Kami mengucap syukur dan kami juga bawa persembahan kami yang kedua. Tuhan tolong berkati siapapun kami yang memberi, bahkan yang belum bisa memberi Tuhan. Kami percaya apapun yang kami kerjakan, yang kami lakukan, yang kami usahakan, biarlah semuanya Tuhan yang pelihara, Tuhan yang berkati sempurna sepanjang masa hidup kami. Kami melihat pertolongan, kebaikan Tuhan senantiasa hadir memberkati umat-Mu ya Bapa. Kami belajar memberi di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Silakan kembali duduk saudara. Selamat berikan persembahan. Dan sampai kita berikan persembahan, kita akan pujian di hadapan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kami ucap terima kasih buat setiap persembahan yang telah diberikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap saudara sekalian. Dan sama-sama kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Kristus pada pagi hari ini. Saya undang setiap jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri. Kita akan pujian tubuh-Mu dan darah-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tubuh-Mu
Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini, sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Mari kita angkat tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur buat pengorbanan Tuhan Yesus, Gembala yang telah menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya, yaitu kita. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami mengucap berkat. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang hancur, ditombak, ditikam, digantung, menderita di atas kayu salib. Tuhan Yesus mati dan bangkit untuk mengaruniakan kami keselamatan, hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Tuhan Yesus membangkitkan kami pada akhir zaman. Tubuh Tuhan Yesus menyempurnakan tubuh jiwa roh kami. Tubuh Tuhan Yesus yang hancur di atas kayu salib memikul semua dosa kami, pelanggaran kami, kutuk dosa dan hukuman dosa kami. Tubuh Tuhan Yesus yang berkorban di atas kayu salib memikul segala penyakit, penderitaan, kelemahan, kesesakan, kesengsaraan kami. Dari ujung rambut ujung kaki, oleh tubuh Tuhan Yesus kami disembuhkan. Tidak terkapar sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma, tidak terkapar di ruang ICU, tidak sakit kanker, tidak tumor, tidak leukemia. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur oleh pengorbanan Tuhan Yesus, jiwa kami dipulihkan, dikuatkan, disegarkan. Ada damai sejahtera Tuhan Yesus, ada sukacita, ada kekuatan dari Tuhan Yesus, ada kelegaan, ada ketenangan, ada ketentraman, ada keamanan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat darah Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan mengucap berkat. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus, darah perjanjian yang baru dan yang kekal. Oleh darah Tuhan Yesus, darah anak domba Allah, kami diampuni, kami disucikan, kami dibenarkan, kami disempurnakan. Oleh darah Tuhan Yesus, kami ditebus menjadi milik kepunyaan Tuhan Yesus, menjadi domba-domba Tuhan Yesus. Bersama keluarga kami dijaga, disertai, diberkati Tuhan Yesus, senantiasa berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Tuhan Yesus mengaruniakan kami punya rumah di bumi, punya rumah di sorga. Hidup kami di bumi seperti di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus yang memberkati kami, keluarga yang kudus, pernikahan yang kudus, tidak ada percekcokan, tidak ada poligami, tidak ada poliandri, tidak ada perzinahan, tidak ada percabulan, tidak ada perselingkuhan, tidak ada perceraian. Dalam nama Tuhan Yesus, keluarga yang kudus, rumah tangga yang kudus, yang rukun di dalam kasih Tuhan Yesus, saling setia, saling mengasihi, saling mengampuni, ada kasih mula-mula, saling membangun, saling memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur oleh darah bilur Tuhan Yesus, kami sudah sembuh. Oleh bilur Tuhan Yesus, kami disembuhkan. Jantung kami sehat, paru-paru kami sehat, pankreas kami sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, gula darah kami normal, liver kami sehat, ginjal kami sehat, paru-paru kami sehat, empedu kami sehat, lambung kami sehat sempurna. Setiap sel tubuh kami sehat sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada sel kanker, tidak ada sel tumor, tidak leukemia, tidak kanker darah. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siapapun yang autoimun, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Siapapun yang gangguan hormon, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami doa, tulang-tulang kami sehat, sendi-sendi kami sehat, syaraf-syaraf kami sehat,
kami tolak stroke dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya pembuluh darah kami sehat dalam nama Tuhan Yesus. Oleh darah bilur Tuhan Yesus, hormon-hormon tubuh kami sehat, kami disembuhkan. Saudara masing-masing doa apa yang menjadi doamu. Kami berdoa buat Ibu Mansya. Kasih setia Tuhan Yesus ada, Tuhan Yesus menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus yang menghibur, Tuhan Yesus yang menolong, Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa untuk Gereja Tiberias dimanapun ada, diberkati Tuhan Yesus, menjadi berkat Tuhan Yesus di akhir zaman, mempersiapkan jemaat yang kudus, misionaris dan siap ke sorga. Ibu Gembala sidang kami, Ibu Daniati Parihaji, selalu ada dalam kasih anugerah, kasih setia, kasih sayang Tuhan Yesus yang melimpah, panjang umur, sehat, selalu dalam keadaan yang baik, dalam keadaan damai sejahtera, sukacita, tenang, dan diberkati Tuhan Yesus bersama keluarga, bersama anak mantu cucu, dijaga, dilindungi Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami mengucap berkat. Tubuh darah Tuhan Yesus adalah roti hidup yang memberkati kami lebih dari roti mana, lebih dari cuba baru, lebih dari kasut baru. Tuhan Yesus gembala kami, takkan kekurangan kami. Tuhan Yesus yang mencukupkan segala yang kami perlukan. Tuhan Yesus yang menyediakan segala kebutuhan kami tepat pada waktunya. Tuhan Yesus yang menyertai kami, Tuhan Yesus yang menjaga kami. Tuhan Yesus yang memberkati kami, apa yang kami kerjakan, usahakan, dibuat Tuhan Yesus berhasil, beruntung, dan menjadi berkat Tuhan Yesus bagi banyak orang. Satu hari Tuhan Yesus datang kembali, Tuhan membawa kami masuk kerajaan sorga, diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Tuhan baik bahwasanya untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat tubuh darah Tuhan Yesus, buat hidup dan nyawamu Tuhan Yesus yang Kau karuniakan menghidupi kami. Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap tetes minyak jatuh, minyak urapan ini. Kami berdoa di mana minyak urapan diteteskan, dicurahkan, dioleskan, diurapi dengan iman di dalam Tuhan Yesus, oleh kuasa Tuhan Yesus, turut firman Tuhan Yesus. Berkat, mujizat, kuasa, kemuliaan Tuhan Yesus dinyatakan dan Tuhan Yesus dipermuliakan. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Angkat tangan kita dua-dua. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Tuhan Yesus menuntunmu senantiasa. Tuhan Yesus memenuhimu bahkan di tengah kekeringan. Tuhan Yesus membaharui kekuatanmu. Tuhan Yesus menjaga hidupmu, keluargamu seperti taman yang diairi dengan baik. Dan kau akan seperti menjadi mata air yang tidak pernah kering. Kasih yang sempurna, anugerah berkat yang terbaik, damai sejahtera, sukacita, kekuatan, kesehatan dari Bapa di sorga, di dalam Tuhan Yesus
memenuhi hidupmu. Kasih karunia Tuhan Yesus selalu menyertaimu. Dan Allah Roh Kudus selalu menjagamu, menolongmu, menghiburmu, menguatkanmu. Sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk memahkotai kita kekal di dalam kerajaan surga. Sampai hari itu terjadi, di dalam nama Tuhan Yesus sesungguhnya juga terjadi. Kebaikan, kemurahan Tuhan Yesus mengejarmu setiap hari hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan, amin. Shalom saudara, selamat hari Minggu. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh Lord our Kita pada sesi kedua tempat ini, sampai jumpa di ibadah berikutnya. Maju terus dalam Tuhan dan shalom.